Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marshall dari kelas Penjas A1 semester 2. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul Keterampilan Manajerial Guru, di mana terdapat sebuah submateri. Yang pertama, pengertian manajemen. Manajemen merupakan proses yang khas bertujuan untuk mencapai suatu tujuan yang dengan efektif dan efisien menggunakan semua sumber daya yang ada. Teori menjelaskan management is performance of conceiving desired result by means of crowd efforts consisting of utilizing human talent and resource. Ini dapat dipahami bahwa manajemen adalah kemampuan mengarahkan dan mencapai hasil yang diinginkan dengan pemberdayaan manusia dan sumber daya lainnya. Ricky Griffin mendefinisikan manajemen sebagai suatu rangkaian aktivitas termasuk perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian yang diarahkan pada sumber-sumber daya organisasi, manusia, finansial, fisik, dan informasi dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Yang kedua, teori manajemen. Teori manajemen adalah seperangkat aturan umum yang memandu para manajer untuk mengelola suatu bisnis atau agar dapat mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan. Teori-teori manajemen ini merupakan penjelasan untuk membantu karyawan agar dapat berhubungan secara efektif dan menerapkan cara yang efektif untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Dalam perkembangannya, terdapat 4 teori manajemen yang masih sangat berpengaruh hingga saat ini. Keempat teori manajemen tersebut adalah teori manajemen ilmiah, teori manajemen administratif, teori manajemen birokrasi, dan teori manajemen berperilaku. Fungsi-fungsi yang ketiga, fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen menurut para ahli yang satu dengan yang lain secara umum memiliki banyak kesamaan. Fungsi manajemen menurut Harry Fayol dan G.R. Terry menyebutkan ada 4 fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian. Yang pertama, planning adalah bagaimana jika menetapkan tujuan yang diinginkan dan kemudian menyusun rencana strategi bagaimana cara untuk mencapai tujuan tersebut. Manajer dalam fungsi perencanaan harus mengkaji dan mengevaluasi berbagai rencana alternatif sebelum memutuskan karena ini adalah langkah awal yang bisa berpengaruh secara total dalam tujuan keinginan kita ke depannya. Yang kedua, organizing. Fungsi perencanaan adalah pengatur sumber daya manusia dan sumber daya fisik yang dimiliki agar bisa menjalankan rencana-rencana yang sudah diputuskan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang ketiga, directing alias fungsi pengarahan adalah upaya yang menciptakan suasana kerja dinamis, sehat agar kinerjanya lebih efektif dan efisien. Yang keempat, fungsi terakhir dari 4 fungsi manajemen adalah fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian adalah upaya untuk menilai suatu kinerja yang berpatokan kepada standar yang telah dibuat, juga melakukan perbaikan apabila memang dibutuhkan. Yang keempat, keterampilan manajerial guru. Keterampilan manajerial guru adalah kapasitas yang dimiliki oleh seorang guru dalam mengelola kelas dan sumber daya yang ada guna mencapai tujuan yang mencakup. 1. Keterampilan merencanakan dengan indikator, yaitu mampu menyusun dan menerapkan strategi serta mampu mengaktifkan perencanaan. Yang kedua, keterampilan mengorganisasikan dengan indikator mampu melakukan pengelompokan, membagi tanggung jawab, dan mampu mengelola siswa. Yang ketiga, keterampilan dalam melaksanakan dengan indikator, yaitu mampu mengambil keputusan dan mampu menjalin komunikasi, serta keterampilan mengadakan pengawasan indikator mampu mengelola dalam mampu mengendalikan operasional. Yang kelima, keterampilan manajerial guru dalam mengembangkan sekolah efektif. Guru sebagai profesional dituntut untuk senantiasa lebih dinamis, lebih kreatif dalam mengembangkan proses pembelajaran siswa dan melakukan berbagai peningkatan kemampuan, wawasan, dan kreativitas karena tugas guru yang diemban cukup mulia dan berat. Dari sini, guru dengan kemampuannya diharapkan dapat mengembangkan dan membangun 3 pilar keterampilan, yaitu 1. E-learning skill, yaitu keterampilan mengembangkan dan mengelola pengetahuan dan pengalaman serta kemampuan dalam menjalani belajar sepanjang hayat. Yang kedua, thinking skills, yaitu keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan inovatif untuk menghasilkan keputusan dan pemecahan masalah secara optimal. Dan yang ketiga, living skill, yaitu keterampilan hidup yang mencakup kematangan emosi dan sosial yang bermuara pada daya juang, tanggung jawab, dan kepekaan sosial yang tinggi. Yang terakhir, bagaimana keterampilan manajerial guru Anda di sekolah SMA? Selama saya bersekolah di SMA, pengalaman yang saya dapatkan dan saya ketahui adalah keterampilan manajerial guru saya itu dapat
manajemen waktu seefektif mungkin, sehingga dampaknya kepada murid yaitu murid tidak terlambat pelajarannya, kecuali murid yang memang malas atau tidak hadir atau absen tidak di kelas saat guru sedang mengajar. Terkadang juga saya membagi waktu dengan guru yang lainnya dengan alasan ada kesibukan di jam-jam yang tertentu, membuat guru yang jadwalnya di jam sekian yang telah ditetapkan tidak hadir. Tetapi itu tergantikan oleh guru mapel yang lain. Misalnya, jika guru A mengajar di kelas 12 IPA 1 di jam 9.00 dan mapel yang lain, misalnya guru B pun mengajar di kelas IPA 1, tetapi jadwal masuknya jam 13.00. Nah, pada saat itu guru A berhalangan hadir di jam 9.00, akhirnya dia bertukar jadwal dengan guru B. Akhirnya guru B mengajar di jam 9.00 dan guru A mengajar di jam 13.00. Ya, itulah yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.